warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atul Mufidah. Saya guru SD Islam Sabilah Malang. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang asesmen pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek marketplace virtual untuk materi iklan di kelas 5 sekolah dasar. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi salah satu tuntutan utama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam hal ini, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan, terutama untuk mengakomodasi berbagai karakteristik, minat, dan gaya pelajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang bersifat nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran ini adalah bagaimana mengukur keberhasilan siswa secara efektif mengingat adanya perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar setiap individu. Untuk itu, asesmen pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek hadir sebagai solusi. Asesmen ini tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses, kemampuan individu, dan perkembangan masing-masing siswa. Dengan demikian, setiap siswa mendapat kesempatan yang setara sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Tomlinson, kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berarti seorang guru dapat melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar siswa. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat mengkategorikan kebutuhan siswa menjadi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mengamati perilaku siswa, menganalisis pengetahuan awal yang berhubungan dengan topik yang akan dipelajari, dan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa tersebut, saya juga berdiskusi dengan guru BK. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan siswa tersebut, saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, setelah siswa belajar mengidentifikasi dan menganalisis jenis dan unsur-unsur iklan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan asesmen pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek virtual marketplace, yakni asesmen formatif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi iklan dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu membuat iklan dengan menggunakan kalimat persuasif. Sebelum melakukan asesmen, saya mengingatkan kembali materi iklan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya menggunakan beberapa media seperti buku paket, permainan kartu Dream Out, koran, iklan media cetak, dan beberapa slide video. Hal tersebut adalah diferensiasi konten, yaitu penyajian materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Dan selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana siswa akan memaknai materi yang dipelajari. Pada awal pembelajaran, saya menjelaskan materi secara umum tentang langkah-langkah membuat iklan dengan menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya saya meminta siswa mempelajari konsep materi dalam kelompok besar dan kecil, sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian saya memberikan tugas untuk dipecahkan dalam kelompok kecil tersebut. Selama proses melakukan kegiatan, saya memastikan mengobservasi dan memastikan pemahaman siswa dengan mendatangi tiap-tiap kelompok dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada siswa yang memerlukan bantuan dan diberikan tantangan lebih. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, saya juga memberikan perhatian lebih pada siswa yang membutuhkan waktu lama dalam memahami materi, sedangkan siswa yang lebih mudah dalam memahami materi dapat belajar secara mandiri. Strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk.
Dalam kegiatan proyek membuat iklan ini, saya memberikan tugas kepada siswa secara mandiri, yaitu membuat iklan dengan menggunakan kalimat persuasif. Saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam membuat iklan dengan memilih media yang mereka mampu dan mereka sukai. Nah, setelah ini anak-anak akan Bu Fida beri tugas secara mandiri. Anak-anak akan membuat sebuah iklan, ya. Nanti anak-anak bebas boleh membuat iklan dalam bentuk elektronik atau boleh membuat iklan di media cetak, ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak, ya. Oke, silakan anak-anak berkelompok sesuai dengan yang mau dibuat. Siapa yang mau membuat iklan menggunakan media elektronik? Oke, berarti sebelah sini kelompoknya. Yang mau menggunakan media cetak atau menggambar? Oke, boleh. Berarti sama ya pengelompokannya seperti yang tadi. Oke, silakan. Baik anak-anak, silakan. Dalam mengerjakan tugas proyek membuat iklan secara mandiri, saya membagikan kartu impian kepada setiap siswa. Kemudian siswa membuat iklan dengan memilih media yang mereka mampu dan mereka sukai. Coba Mbak Latifah, dibuka, dibaca yang keras. Ananda adalah seorang pengusaha yang membuat produk dan harus mempromosikan produk tersebut agar laris dan dikenal masyarakat luas dengan iklan yang kreatif. Oke, pertanyaannya, Ananda adalah seorang pengusaha yang akan membuat produk dan harus mempromosikan produk tersebut agar laris dan dikenal masyarakat luas dengan iklan yang kreatif. Berarti harus membuat iklan yang kreatif, diumpamakan bahwa anak-anak ini adalah seorang pengusaha. Oke, are you ready? Yes. Oke, silakan mulai membuat. Di sini saya menyiapkan beberapa rubrik asesmen formatif menulis iklan yang terdiri dari 1. Penggunaan kalimat persuasif, 2. Struktur iklan, 3. Penggunaan bahasa, 4. Kreativitas, dan yang kelima ajakan atau tindakan call to action. Setelah siswa selesai membuat proyek iklan, siswa yang membuat iklan dalam bentuk video atau iklan media elektronik diminta melakukan presentasi di depan kelas. Kata kunci dari Teh Kota adalah nemenin kamu kapan aja, di mana aja. Informasi yang saya berikan dari kawan saya adalah Teh Kota itu kualitasnya terbaik. Dan juga Teh Kota adalah minuman pertama yang menggunakan teknologi UHT. Hari ini saya akan mempresentasikan iklan media cetak saya. Kata kunci dari iklan ini adalah dapatkan pemain ini sekarang juga. Informasi yang ada di iklan ini adalah downloadlah di Play dan Store, dan juga kalian bisa mendapatkan para pemain ini. Setelah siswa selesai membuat proyek iklan, setiap siswa menempelkan iklan yang mereka buat pada papan virtual marketplace. Pada akhirnya, serangkaian kegiatan pembelajaran telah selesai dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, yaitu peserta didik mampu membuat iklan dengan menggunakan kalimat persuasif. Di akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi pembelajaran tentang bagaimana pengalaman belajar pada materi iklan dan bagaimana kesan siswa terhadap guru dalam mengajar. Di sini siswa diminta mengisi refleksi pada e-learning yang sudah disediakan oleh guru. Pelajaran Bu Fida sangat menyenangkan. Saya bisa memahami pentingnya memilih kata. Saya juga bisa berperan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya senang belajar di kelasnya Bu Fida. Setelah saya belajar menulis iklan, saya bisa memahami membuat iklan yang menarik dan kreatif. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat menyenangkan karena kita bisa bebas memilih tugas dan membuat saya lebih percaya diri. Demikian tadi asesmen pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek virtual marketplace untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia materi iklan di kelas 5 sekolah dasar. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan pembelajaran tersebut. Jangan lupa selalu semangat, selalu menginspirasi, dan selalu berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.